Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis cakep, ganteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir berkumandang di seluruh dunia untuk merambut Hari Raya Idul Adha. Malam hari ini kita akan merayakannya dengan mengikuti kuliah dengan tema melampaui program kesadaran kolektif. Bang Aswar, udah siap kan? Siap. Monggo. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Malam ini kita coba ini ya. Ini kan topiknya Idul Adha ya. Hari Raya Kurban atau apa tuh? Hari Raya Haji gitu ya. Besar. Hari Raya Haji. Saya kira makna korban itu kan kita paling enggak sudah sering kita dengar ya. Dan malam ini mungkin hanya saya memperluas ya. Bahwa pada hari pertama-tama mari kita bahas apa sih makna hari raya itu ya. Apa bedanya misalnya hari raya, perayaan itu sama party gitu ya. Jadi party sama hari raya. Hari raya kan bukan party ya. Jadi hari raya itu selalu dihubungkan dengan kesucian ya, kesucian diri. Sementara party yang kita kenal di dalam masyarakat kita itu biasanya terkait dengan perolehan ya. Perolehan. Satunya lagi tentang pulihnya atau kembalinya kesucian diri, atau lebih tepatnya lagi itu hadir dalam kesucian itu. Nah, saya kira perayaan Idul Adha kita kali ini momennya sangat tepat ya, karena ini saya kira ini menjadi titik tolak dari kemenangan spirit atas kuasa ego, atas kuasa pikiran ya. Jadi saya kira itu poinnya, bahwa Idul Adha itu adalah kemenangan spirit atau kemenangan diri dalam melampaui kuasa ego ya. Ego itu memiliki kuasa karena kebertubuhan kita ya. Kuasa ego itu bisa kita bilang kuasa kebertubuhan. Sementara kuasa pikiran itu bisa dibilang tuh, karena pikiran itu kan salah satu sifatnya itu kuasa memprediksi. Kuasa memprediksi.
Entah itu memprediksi yang negatif maupun yang positif, tapi sepertinya pikiran masyarakat akhir-akhir ini banyak yang memprediksi negatif dan terbukti. Ya, banyak memprediksi yang negatif dan terbukti. Jadi saya kira setiap perayaan mestinya kita terkait dengan kemampuan kita untuk melampaui kuasa kebertubuhan, kuasa ego, kemudian kemampuan kita untuk melampaui kuasa prediksi gitu ya, atau kuasa pikiran. Dan ini tentunya jika umat Islam ya, semuanya yang ikut merayakan Idul Adha dengan kesadaran meruntuhkan kuasa kebertubuhan, kuasa pikiran, harusnya besok ini COVID itu sudah selesai. Harusnya COVID itu sudah selesai. Di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya COVID-nya belum beres, itu berarti kita hanya melaksanakan ritual, tapi aktivitas jiwanya tidak merayakan hari raya Kurban ini. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat ini kan hari raya haji ya. Haji itu kalau saya masih kecil dulu di kampung, orang naik haji itu dia sudah mempersiapkan bahwa dia itu sudah perjalanan menuju mati. Artinya seluruh kuasa kebertubuhannya, kuasa pikiran itu sudah diletakkan. Dulu begitu saya di kampung itu. Jadi kalau naik haji itu sama dengan orang mau mati. Jadi orang naik haji itu ibadah yang fisik, psikologis ya. Perjalanan fisik, psikis, dan spiritual. Nah, perjalanan spiritual itu kan hanya bisa kita lakukan jika kuasa kebertubuhan itu runtuh. Kuasa pikiran itu, psikologis itu runtuh. Tanpa melampaui dua kuasa ini, maka tidak ada perjalanan spiritual itu. Ya, tidak akan ada perjalanan spiritual. Kita hanya mutar-mutar saja di dalam ritual, di dalam budaya, tetapi tidak mengalami perjalanan spiritual. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya kemampuan kita melumpuhkan kuasa kebertubuhan, kemampuan kita meruntuhkan kuasa pikiran dengan berakhirnya pandemik ini? Tadi pagi di dalam sesi transendensi, saya menyebutkan ragam virus ya, ragam virus COVID yang menyerang masyarakat hari ini. Yang pertama, memang virus SARS, tipe SARS itu ya. SARS-2 itu, COVID-19 itu, SARS-2 atau COVID. Virus yang kedua itu virus berita, ya, berita COVID itu virus kedua tuh. Ya, itu berita tentang virus COVID-19 ini. Yang ketiga itu adalah filsafat material.
Itu virus ketiga, virus epistemologis. Ya, ini yang nggak kelihatan. Virus epistemologis material. Ya, nah, mestinya dengan hari raya kurban ini, ketiga-tiganya ini runtuh karena yang pertama ini menyerang kuasa atas kebertubuhan. Kata virus, oke, jajal ya kekuasaan atas tubuh, tes dengan saya gitu. Kamu berkuasa nggak atas tubuhmu? Itu kata COVID. Ternyata enggak berkuasa. Terus selama ini ngapain betantang petenteng? Betantang petenteng, mentang-mentang bisa punya tubuh sama virus saja, kita enggak berdaya. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya virus ini mestinya kuasa kebertubuhan itu runtuh. Tapi apa yang kita lakukan? Justru memperkuat kuasa kebertubuhan. Caranya gimana? Oh ya, oke lah. Saya akan stok suplemen. justru dengan ada COVID ini kuasa kebertubuhan itu makin merajalela. Ya kan? Makin merajalela. Jadi justru gejala COVID itu selalu dikaitkan dengan kematian, ya kan? Maksudnya itu kematian keilahian, dan seperti itu. Itu virus yang pertama. Virus yang kedua itu virus berita COVID ini. Berita selalu mengarahkan, kalau ini ya, kita tidak akan menyebut framing, karena kalau kita nyebut framing itu kan politis. Kita nggak usah nyebut framing lah. Kita anggap saja media itu ya memang ya itu menyampaikan apa yang terjadi secara faktual. Karena kemarin media itu protes karena mulai memprotes pemerintah. Kenapa sekarang ini masyarakat mulai menyalahkan media? Yang gagal mengatasi COVID kan pemerintah. Kenapa kemudian media disalahkan karena setiap hari memframing berita kematian? Kata beritanya begitu. Tapi sebenarnya virus berita ini kan kemudian itu menyerang kuasa pikiran kita, gitu ya. Mestinya kalau pikiran kita sudah runtuh, mau beritanya kayak apapun juga nggak punya ruang berita itu, ya kan? Nggak punya ruang berita itu. Kalau mampu kita runtuh kuasa keberpikiran itu. Kalau masih sama media itu masih ngefek, itu berarti kita masih belum meruntuhkan kuasa keberpikiran itu. Nah, berita di media itu kan COVID itu selalu dikaitkan dengan angka kematian. Ya kan? Beritanya kan gitu. COVID ini dikaitkan dengan angka kematian. Seperti itu. Sehingga masyarakat yang menyimpulkan kena COVID berarti kalau nggak sembuh ya mati. Seperti itu. Dan kalau yang sudah gejala biasanya itu dia menjadi tidak berdaya. Tidak berdaya. Yang ketiga ini virus epistemologis material. Ini yang tidak tersadari tetapi itu tetap hidup dalam batin. Jadi baik nomor 1 maupun nomor 2 itu fondasinya ini. Fondasinya itu epistemologis material.
asumsi bahwa diri kita material. Diri ini adalah yang material. Atau setidak-tidaknya yang tergantung pada yang material. Atau yang tergantung pada yang material. Itu virus epistemologis material. Jadi kalau orang udah mengasumsikan dirinya sebagai diri ini material atau yang tergantung pada material, maka itu kena virus epistemologis material. Kena virus epistemologi material. Epistemologis material ini kan membawa diri pada dua posisi. Yang pertama, dia di dalam, ya. Dia di dalam. Diri itu di dalam ruang waktu. Di dalam itu berarti dia menerima dampak, ya. Menerima dampak. Mestinya ibadah haji sebagai perjalanan fisik itu melampaui, dia dibawa untuk melampaui keberadaannya di dalam ruang. Kan mestinya begini nih, ya kan? Perjalanan haji itu dimulai dari meruntuhkan kuasa kebertubuhan, bahwa saya adalah tubuh. Itu kan kuasa kebertubuhan ketika kita menyimpulkan saya adalah tubuh. Lalu kemudian perjalanan dari ibadah haji sebagai perjalanan material, dia kemudian untuk membawa kesadarannya melampaui tubuh. Lalu kemudian dia masuk pada perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan psikologis. Bahwa psikologis itu kan manusia yang tergantung pada lingkungan, pada keadaan. Jadi kalau kita lihat bedanya ini sama yang ini perjalanan psikologis itu dimulai dari sini ke ini perjalanan fisik dengan meruntuhkan kuasa kebertubuhan, bahwa tubuh ini bukan milikku, ya dah? Tubuh ini bukan milikku, tubuh ini bukan saya. Lalu kemudian itu di atas, sampailah diri itu di atas ruang. Di atas ruang itu kan diri itu, jadi kalau ruangnya itu panas, ya otomatis dia merasakan walaupun bukan di dalam, ya. Mungkin dia bisa adaptasi ke sini, samping kiri, samping kanan, tapi tetap saja masih dia mengalami keadaan ruang itu, ya, secara psikologis. Ini juga harus dilanjutkan perjalanan diri itu, perjalanan spiritual, bahwa sampai ketemu bahwa diri saya transenden, ya. Sampai diri saya transenden. Jadi pada hari raya haji ini itu shortcut untuk transendensi diri, ya kan, shortcut untuk transendensi diri, sehingga itu kemenangan diri ini mesti dirayakan, mesti dirayakan. Nah, setelah sampai pada makna bahwa diri saya transenden, maka virus epistemologis itu runtuh mati. Virus epistemologis material mati, karena epistemologis material ini mengasumsikan diri itu sebagai materi, ya kan?
Itu dulu. Jadi setelah kita sampai bahwa diri saya adalah kesadaran diri ini transenden, maka virus epistemologi itu langsung runtuh, mati dia di dalam jiwa kita. Langsung mati. Tinggal kemudian tuh virus nomor 2, virus nomor 1 ini itu yang masih hidup. Tetapi kita virus yang paling penting itu virus epistemologis itu tidak lagi merasuki jiwa kita. Karena virus epistemologis itu langsung autokafir. Autokafir itu. Autokafir. Karena makom dirinya langsung jatuh. Itu kan yang lebih parah dari sekedar positif negatif hasil swab. Ya. Jadi ketika orang di swab positif senang, negatif sedih. Tapi dia lupa bahwa di situ itu ada virus epistemologis material yang itu jelas-jelas langsung meruntuhkan akidah. Kalau dia lupa dirinya, ya. Kalau dia lupa. Maka pertama kali yang harus kita rayakan itu adalah kemenangan spiritual, bahwa diri saya transenden. Namanya transenden itu, diri transenden, ini dia tidak kena hukum ruang waktu. Diri yang transenden itu tidak kena hukum ruang waktu. Ya. Nggak kena hukum ruang waktu. Nggak kena lagi hukum materi, itu udah nggak kena. Seperti itu. Itu diri yang transenden. Saya, ya, kita biasa menyebutnya diri yang transenden ini S besar. Ya kan? Dia bebas, merdeka. Merdeka dari keadaan dan kepentingan. Ya. Dia sudah merdeka. Nah, itu baru kita bilang, ya, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah merdeka kita. Ya kan? Kemudian tuh, diri transenden inilah hanya bergantung kepada Tuhannya. Jadi kalau ditanya, misalnya gejala COVID, yang jawab itu suruh diri transenden. Diri transenden ini harus menjawab sesuatu berdasarkan sifat-sifat yang melekat pada Tuhannya. Kan dia hanya dia bergantung pada Tuhan, diri transenden ini. Dia tidak berada dalam ruang, tidak berada di atas ruang, tetapi dia sepenuhnya bergantung kepada sifat-sifat Tuhannya. Kalau ditanya, kamu COVID? Bingung, nggak ada sifat-sifat Tuhan yang maha COVID. Nggak ada sifat-sifat Tuhan, bingung kita, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Positif nggak ada. Negatif juga nggak ada. Jadi itu diri yang transenden gitu ya. Dia tidak boleh, diri transenden itu mewakili sifat-sifat dari keadaan. Diri transenden itu nggak boleh mewakili sifat dari kepentingan. Ya. Kalau dia mewakili saja sifat dari kepentingan, maka dia punya kuasa kebertubuhan, gitu ya. Kalau dia mewakili keadaan, maka dia berarti terjebak dalam kuasa keberpikiran itu. Kebernalar ya. Kebernalan. Makanya mestinya ini setelah Idul Adha ini semuanya pulih. Tidak ada lagi umat Islam yang kena COVID. Kenapa? Sudah masuk kepada kemenangan, perayaan. Kembali kepada kesucian diri, kembali kepada kesadaran bahwa diri saya ini transenden.
Diri saya transenden. Itu poinnya. Jadi sampai di situ itu ya udah selesai perjalanan spiritualnya. Tinggal kemudian tuh dia balik kampung lagi. Ya kan? Kan setelah haji balik kampung. Balik kampung tuh. Dia kemudian tuh kembali menyaksikan ya ruang waktunya. Kembali menyaksikan ruang waktu. Akhirnya apa? Yang tersisa dalam ruang waktu itu tinggal aswar. Ya, tinggal aswar. Atau yang tersisa di atas ruang waktu itu aswar. Aswar yang masih punya kuasa kebertubuhan dan kuasa kebernalan. Nah ini kemudian tuh diri transenden ini yang merangkul aswar yang punya kuasa tadi sama aswar yang punya kuasa kebernalan dirangkul baru dipangku. Ya, dirangkul lalu dipangku. Jadi wanes ya, wanes. Jadi setelah dipangku itu sudah dia nggak punya kuasa lagi. Setelah ego itu kan merasa berkuasa karena mampu menggerakkan tubuh. Ya kan? Aswar ini kan merasa berkuasa karena dia merasa mampu menggerakkan tubuh. Begitupun yang ini, aswar yang ini juga mampu menggerakkan nalarnya. Ketika dipangku keduanya ini, maka mereka kehilangan kekuasaan. Karena apa? Karena itu nanti diri transenden ini memberi wejangan kepada aswar. Kayak tadi misalnya, aswar kamu itu kenapa cemas? Kamu pikir kamu yang sumber hidup, kan gitu. Diwejangi di situ. Setelah dipangku itu diwejangi. Misalnya aswar kena COVID positif misalnya begitu. Nah, diri transenden ini memberi wejangan karena ketika kena COVID, aswar itu mendadak punya ilusi, punya kuasa ketubuhan. Tubuhku ini mau tak obati, ya tuh. Goleh vitamin, goleh madu, macam-macam dikumpulin sama arang sekalian. Nah itu ketika sibuk begitu, diri transenden ini wejangi. Aswar, kamu itu kenapa? Saya kena COVID. Saya ini sedang mencari obat-obatan. Langsung diri transenden, loh, yang hidup itu saya aswar, bukan kamu. Kok kamu yang sibuk? Aku yang hidup, kamu yang sibuk. Loh nanti saya mati. Kata aswar itu. Loh, saya itu nggak bisa mati. Saya itu bisa menyaksikan kamu, kamu nggak bisa menyaksikan saya. Kamu ini kan rakyatnya Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak bisa menyaksikan saya. Itu kata diri transenden. Jadi ini yang hidup ini saya, bukan kamu aswar gitu. Kenapa kamu yang repot? Situ nanti runtuh hasrat kuasa kebertubuhannya aswar itu. Aswar, kamu jangan main-main ya. Kamu udah 25 tahun mengambil kekuasaan, tak biarkan. Sekarang udah bisa lagi. Saya udah berkorban hari ini. Udah saya potong semua ini. Hari ini saya udah haji ya. Hari ini saya udah haji, udah sampai transenden. Kamu jangan ngaku-ngaku yang punya hidup. Kamu jangan ngaku-ngaku yang menjalani hidup. Kamu jangan ngaku-ngaku yang mengupayakan kehidupan. Sayalah kehidupan. Dipangku begitu, dipangku. Kenapa kok kamu seminggu ini lemah, kedinginan, nggak punya gairah hidup?
Yang hidup itu saya, bukan kamu. Itu diri transenden itu memberi wejangan. Tapi nanti besok ada debt collector yang hadapi saya. Saya yang kamu hadapi seluruh dunia. Jangankan debt collector, semuanya saya hadapi, kata diri transenden. Saya sumber kehidupan. Ya, tuh. Jadi Aswar itu mulai dimainkan wayangnya gitu ya. Keluh kesahnya itu mulai. Pokoknya selalu diingatkan, digugat. Loh, yang hidup ini saya, bukan kamu Aswar. Yang hidup ini saya, kenapa kamu yang ribut? Yang hidup saya. Kamu kan tidak bisa menjangkau saya, padahal saya bisa melihat, menyaksikan kamu. Ini, tak pegang tanganmu. Coba kamu pegang tangan, suruh pegang saya, nggak bisa. Saya ini abadi, langgeng. Ya. Sementara kamu, enggak. Kamu mestinya nurut aku, bukan nurut karepmu dewe. Pokoknya si Aswar ini pingin punya rasa hidup. Ya. Dia pingin eksis. Rasa eksis itu kan rasa hidup. Langsung loh, yang hidup itu aku gitu. Yang hidup itu aku. Yang hidup itu aku gitu. Itu cara mewejang Aswar yang panik, Aswar yang COVID. Loh, yang hidup itu aku. Nanti kan mati kena COVID. Nggak ada kematian. Aku itu langgeng. Aku itu abadi. Nggak ada kematian Aswar. Jadi diterangi terus. Nggak ada kematian itu. Itu hanya berita di TV. Itu hanya berita di TV. Itu buatan media sana. Saya saksikan semua itu. Itu kepalsuan semua. Mau ngomong apa lagi kamu Aswar? Saya kata dokter positif. Saya nggak mau dokter hidupku. Saya yang hidup. Saya nggak pernah diperiksa dokter. Saya ini hidup gitu ya dialogisnya. Itu nanti sambil kalau mau dialogis begitu cari kamar nanti dibilang wah ini halusinasi COVID. COVID varian baru. Jadi gitu ya. Jadi diwejang itu si Aswar itu, diberi wejangan. Diri transendennya kok plonga-plongo. Plonga-plongo. Ya kan? Jadi si Aswar itu diwejangi terus. Jangan enggak. Misalnya Aswar tuh punya utang. Lalu nyari talangan. Dibentak Aswar. Aswar, kowe iki ngopo? Kok gerusa-gerusu buka WA dari tadi cari-cari yang punya cari-cari bos tajir. Mau cari pinjaman. Untuk apa? Saya yang tanggung, saya yang hidup. Saya maha kaya. Kamu diam. Nanti besok saya disita. Saya yang hadapi. Ngopo kok cari-cari talangan? Tuhanku maha kaya. Kamu tak cukupi. Pokoknya kamu, kalau dia datang debt collector, saya yang hadapi. Kamu duduk manis. Kayak gitu. Itu baru boleh bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru boleh bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru oke. Tapi kalau nggak ngerti, diri transenden Allah Akbar palsu itu. Oh palsu. Terus nangis. Kok nangis ngopo war? Kok nangis ngopo? Nggak dibentak-bentak pokoknya Aswar itu. Jangan kebanyakan pola kamu ya. Jangan kebanyakan pola. Soal jodoh tak cariin. Tenang ya. Pokoknya merdeka ya, merdeka. Pokoknya yang hidup itu aku, bukan kamu. Titik.
Titik. Ya. Kamu tak cukupi, tapi yang ngomong diri transendennya loh itu. Itu kan diri transenden itu representasi keilahian. Tuhan yang ngomong gitu. Ya kan? Ngopo ke Aswar kok? Wajahmu itu loh. Merengut, mikir kehidupan. Aku yang hidup. Ya. Ya kalau belum mengerti di transenden takbir nggak apa-apa, masih belajar, belum haji ya, masih belum haji. Pokoknya aku yang hidup, akulah kehidupan kan gitu. Kata Pak Ustadz, nggak ada Pak Ustadz. Pak Ustadz itu palsu juga misalnya gitu. Aku yang hidup. Karena nanti si Aswar itu kata buku ini, kata buku itu semua palsu. Aku bisa ngerti, aku bisa menyaksikan buku itu nggak bisa menyaksikan saya. Ditantang ya. Jodoh tak kasih, ojo khawatir. Wah, mantap jiwa. Ojo khawatir, war. Ojo khawatir. Nah itu baru keilahian itu ngewejang gitu. Aku wirid dulu. Ngopo wirid? Aku yang hadir kok, kamu yang wirid. Banyak alasan si Aswar itu. Aku tak wirid dulu ya. Lu ngopo wirid? Aku udah datang. Udah hadir kok. Gole-gole cari alasan kamu ya. Udah menang tapangku. Itu ya. Sana. Nyanyi-nyanyi, solawatan sana. Solawatin karena aku sudah hadir. Iya, ini contohnya ini Aswar ngeyel gitu ya. Harus diwejangi si Aswar itu. Kenapa kok kamu ngurusin hidupku, Aswar? Kenapa kamu ngurusin hidup? Aku mau jadi Tuhan, gitu. Gitu ya. Itu apa namanya? Obrolan yang merayakan Idul Adha. Obrolan yang merayakan Idul Adha. Silakan bergembira. Jadi ya inilah saya gitu kan. Jadi kalau lihat si Aswar mengkrut, langsung diwejangi. Bagi ngopo war mengkrut? Masa laluku gelap. Korban KDRT. Akulah masa lalu, akulah saat ini, akulah masa depan. Ngopo borusi? Apa masa lalu borusi? Akulah masa lalu, aku enggak apa-apa. Apa masa lalu? Traumatik. Tapi kata psikologi, nggak ada psikologian kehidupan. Saya itu kehidupan. Nggak ada urusan dengan psikologi. Nggak ada urusan. Ya buya Rasido Wirid. Wes teko. Udah hadir kok. Mau wirid mau kemana kamu Aswar? Kamu mau wirid mau kemana? Ini udah saya hadir kok. Ya, ini udah saya hadir. Kamu mau wirid mau nyari-nyari apa lagi? Saya sudah hadir. Kamu pikir kamu yang berjalan, aku yang datang. Wow, gitu ya. Kan kalau Qurannya kan gitu ya, apa namanya tanazul ya. Kamu pikir kamu yang datang ke saya yang datang ke kamu. Jangan sok kamu ya. Kita sisa nih. Aku ketar-ketir sama Kopit iku koncoku. Kopit iku pasukanku. Ngapa ketar-ketir? Covid itu intelku. Ya. Itu intelku. Itu Covid itu
pangkatnya masih satpam bayangan, masih training. Itu baru magang dia itu. Ngapain takut sama dia? Saya yang hadapi nanti, suruh ke saya nanti. Sama bawa kartu nama COVID-nya itu. Mau pokok takut sama COVID. Ya, SPG Anyaran itu baru training. Baru training. Nanti kalau ketemu suruh sama saya suruh lapor komandan. Itu baru training dalam kehidupan. Baru saya rilis itu. Baru rilis. Baru saya sekolahin dia. Ah, ya, tuh. Nanti besok suruh datang dia pagi-pagi. Maunya apa? Ya. Bocah wingi kok. Sudah semua Taurus, Rosa ngeyel. Mau apa lagi kamu, lele? Sana duduk manis, perayaan ya, perayaan. Perayaan. Senang hatimu nih. Perayaan. Iya. Baru Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar terus. Betul-betul itu baru Allahu Akbar, baru Idul Adha. Ini sate udah 5 tusuk, belum mudeng. Wejang, ya jangan makan sate. Mana yang makan sate, tapi nanti pas makan sate saya yang ambilin, kamu jangan ambil sendiri, kukumu belum dipotong masih najis. Kamu kalau yang ambil sendiri bisa mencret, saya yang ambilin, bismillah, kan begitu. Saya mau nge-grill, nggak usah, saya aja yang nge-grill, bismillah. Gak usah kamu manis Aswar ya. Kalau kamu ambil sendiri, kolesterolmu munggah, tensimu naik. Antiopnam, nggak ada rumah sakit. Udah saya ngambilin, gitu ya. Orang Islam mau kena COVID tuh. Merengut, nangis, nggak ada oksigen. Habisin anggaran aja. Udah saya ngambilin, saya masakin. Gitu ya. Udah pokoknya saya ngatur hidupmu Aswar ya. Jangan sakarepmu dewe. Tuh lihat tuh. Saldomu 0. Saldomu 0, ngurus dede. Mulai hari ini saldomu aku yang ngurus. Tenang. Kan gitu. Pokoknya tugasmu perayaan terus. Manut talang gitu ya. Belajar udah tinggi-tinggi, mana ikut kelas ini dalang belum bisa. Terus makan daging sate kurban, yo jangan. IP kamu piro? 2. Tenang lo, Taurus ini IP kamu. Aku maha cerdas. Lihat itu loh, keningmu itu penuh kerutan, kurang tertawa. Sini tertawa bareng aku. Kerutanmu itu loh, kurang gizi, kurang endorfin. Lihat wajahmu itu kurang endorfin. Kurang endorfin, wajah-wajahnya kurang fakir endorfin. Kamu ini fakir endorfinnya gaya ngurus kehidupan. Nah itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, fakir endorfin. Percuma, berarti nggak hadir Akbar itu. Allahu Akbar itu harus kayak endorfin. Ya. Udah itu. Vaksinnya dikembaliin aja di sini, nggak terima vaksin. Sudah kayak endorfin. Aduh. Ya wes ya, dalangnya udah.
Ini udah waktunya waktunya yang lain, dalangnya nanti lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya malam ini. Insya Allah kita akan sambung di kelas-kelas berikutnya ya. Bisa dinantikan update terbaru di grup Telegram Peminat Kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya kurban.